Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat belajar kembali bersama kami. Oke, hari ini kita akan ngebahas materi SMP Fisika. Materi ini bisa dibilang susah banget juga enggak, gampang-gampang banget juga kayaknya enggak ya. Oke, tanpa berlama-lama, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah SWT. Amin, berdoa dimulai. Oke, berikut adalah KI dan KD serta tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, jadi pada hari ini kita akan ngebahas materi tentang rangkaian listrik. Sebelum lanjut, kita harus tahu dulu nih pengertian dari rangkaian listrik. Jadi rangkaian listrik adalah susunan komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Selain itu, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu istilah-istilah yang biasanya dipakai di dalam rangkaian listrik. Yang pertama itu ada arus listrik. Jadi arus listrik adalah muatan listrik yang mengalir dari titik yang berpotensial tinggi ke titik yang berpotensial rendah pada rangkaian arus listrik tertutup. Nah, arus listrik ini biasanya dilambangkan dengan I besar dengan satuannya adalah ampere. Selanjutnya itu ada tegangan listrik. Jadi tegangan listrik itu adalah perbedaan antara sumber listrik yang dapat memindahkan muatan listrik. Biasanya itu tegangan listrik itu simbolnya adalah V besar dan satuannya adalah volt. Selanjutnya adalah hambatan listrik. Nah, hambatan listrik adalah perbandingan antara beda potensial dengan kuat arus yang mengalir dalam penghantar. Biasanya ini hambatan itu simbolnya itu R dan satuannya itu adalah ohm. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang pembagian rangkaian listrik. Yang pertama itu berdasarkan ada atau tidak adanya arus. Nah, yang pertama itu ada rangkaian terbuka. Pada rangkaian terbuka ini arusnya itu terputus sehingga tidak dapat mengalirkan arus listrik. Nah, selanjutnya itu ada rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup ini bisa mengalirkan arus listrik karena pada rangkaian ini jalurnya itu terhubung sehingga pada rangkaian ini arus bisa mengalir dan pastinya listrik akan menyala. Oke, untuk pembagian yang kedua yaitu berdasarkan susunan rangkaiannya itu dibagi menjadi 3. Ada rangkaian seri, paralel, dan campuran. Nah, untuk rangkaian seri, di sini rangkaian seri adalah rangkaian yang susunannya itu disusun secara sejajar. Nah, di mana lampunya itu nanti akan beda terangnya dan apabila lampu yang satunya padam, yang lainnya juga ikut padam. Nah, yang kedua itu adalah rangkaian paralel. Nah, pada rangkaian paralel ini susunannya disusun secara berderet ya, atau bercabang. Nah, pada rangkaian ini itu apabila lampu satunya padam, lampu yang lain tidak padam. Dan kalau misalnya dua-duanya nyala, dua-duanya itu akan nyala sama terang. Selanjutnya adalah rangkaian campuran. Nah, pada rangkaian campuran ini itu adalah penggabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, pada lampu 1 dan lampu 2 ini disusun secara seri, begitu juga untuk lampu 3 dan lampu 4. Nah, antara lampu 1, 2, dan 3, 4 itu disusun secara paralel gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat juga di gambar ini. Jadi kalau misalnya lampu 3-nya mati, lampu 4-nya juga akan mati. Tetapi itu tidak berlaku untuk lampu 1 dan 2 karena mereka disusun secara paralel. Kecuali lampu 1-nya mati, maka lampu 2 juga akan mati. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita pergi ke aplikasi PIT untuk menambah wawasan teman-teman semua dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bagaimana rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian terbuka tertutup. Nah, pertama kita mulai dengan rangkaian seri. Kita susun terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa menggunakan susunan seperti yang sudah kita lihat tadi ya, susunannya seperti itu. Kita pakai lampunya 2 aja. Nah, kalau misalnya teman-teman mau modifikasi lampunya 3, 4, 5, terserah, yang penting itu merupakan rangkaian seri ya. Nah, di sini kita kasih saklar biar bisa melihat.
ini masih merupakan rangkaian terbuka ya, karena saklar ini masih terbuka. Coba kita tutup. Nah, pas kita tutup ini ada arus yang mengalir. Nah, selanjutnya ini kita bisa masih melihat ya bahwa terangnya ini masih sama karena dia nilai voltasenya itu, nilai hambatannya maksudnya, nilai hambatannya itu sama. Coba sekarang kita ubah biar kita lebih mengetahui perbedaan kalau misalnya hambatannya itu kita ubah. Misal yang komponen pertama itu 25, komponen yang keduanya 10, nggak apa-apa ya. Nah, dengan ini perbedaan hambatan, maka terangnya juga berbeda ya. Sekarang kita coba pakai pengukur arus. Nah, coba kita lihat nilai arus di setiap komponen. 26. Coba di sini kita coba 26. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa pada rangkaian seri, karakteristiknya itu arus di setiap komponennya itu bernilai sama. Nah, selanjutnya coba kita ukur tegangannya. Tegangan di komponen 1, tegangan di komponen 1 itu nilainya 6,43. Nah, kita hitung satu lagi. Komponen 1 dan di komponen 1 itu 2,57. Nah, kalau misalnya kita jumlahin dari komponen yang pertama dan komponen yang kedua, nilainya itu sama seperti tegangan totalnya, yaitu nilainya adalah 9. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa pada rangkaian seri, tegangan listriknya itu merupakan penjumlahan dari setiap komponen ya, baik itu komponen 1 ditambah dengan komponen 2, yaitu hambatan di lampu 1, tegangan di lampu 1 ditambah tegangan di lampu 2. Nah, kalau misalnya dari sinarnya ya, dari lampunya, ini kita bisa mengetahui bahwa semakin besar hambatannya, ternyata tegangannya juga semakin besar. Dan nyala lampunya juga semakin besar, semakin terang. Nah, untuk mencari nilai hambatan, teman-teman bisa menggunakan rumus V sama dengan I dikali R. Untuk R sama dengan V per I. Nah, kita tahu tadi V-nya itu berapa? V-nya 9 dibagi arusnya. Arusnya itu tadi 0,26. Nah, teman-teman bisa menentukan bahwa nilai R, nilai hambatan di sini ya, itu merupakan nilai hambatan total. Jadi hambatan total itu merupakan nilai hambatan dari R1 ditambah hambatan dari R2. Seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk nah, berarti bisa kita simpulkan ya, karakteristik selanjutnya itu bahwa hambatan total dari rangkaian listrik adalah penjumlahan dari hambatan masing-masing. Oke, selanjutnya untuk karakteristik yang terakhir nih ya, dari rangkaian seri. Jadi kalau misalnya kita putuskan di sini, nah, maka semua komponennya juga akan ikut mati ya. Baik itu, kita mutus di sini di komponen 2, tapi komponen satunya juga ikutan mati. Jadi seperti itu untuk rangkaian seri. Nah, selanjutnya kita ke rangkaian paralel. Nah, di sini udah ada rangkaiannya seperti ini, seperti di contoh awal ya. Oke, sekarang kita coba hitung tegangannya terlebih dahulu. Nah, sebelum menghitung tegangannya, ini kan ada nilai hambatannya ya. Di sini 10. Coba ini kita ganti biar kita bisa melihat perbedaannya. Coba ini, ya ini tetap 10 deh. Terus yang ini kita ubah jadi 20. Nah, ini kita ubah jadi 20. Terus kita tutup saklarnya. Nah, di sini udah terlihat ya perbedaan lampunya.
jika dia hambatannya berbeda. Nah, kita hitung voltase di komponen yang pertama itu 9 volt. Yang kedua itu 9 volt juga. Jadi kalau misalnya di rangkaian seri yang sama itu adalah nilai arusnya, kalau misalnya di tengah rangkaian paralel itu yang sama adalah nilai tegangannya. Nah, itu merupakan karakteristik dari rangkaian paralel. Nah, sekarang kita coba yang kedua. Kita coba nilai arusnya berapa? 0,9, 0,45, 1,35. Nah, jadi kalau misalnya di rangkaian paralel, total arusnya itu merupakan penjumlahan dari nilai arus dari setiap komponen, ya kan? Tadi kita udah ketahui. Sini 0,9, ini 0,45. Maka arus totalnya itu 1,35 ampere. Nah, di sini kita juga bisa melihat nyala lampu dari tiap komponen, dua komponen ini. Nah, kita bisa ngeliat bahwa komponen yang pertama itu lampunya itu lebih terang. Nah, jadi lampu yang paling kecil itu mendapatkan lampu yang paling terang karena arusnya yang paling besar nih. Lampu yang pertama lampu yang pertama itu mendapatkan nyala lampu yang paling terang karena arusnya itu yang paling besar. Nah, seperti itu. Nah, untuk rangkaian paralel sendiri dia biasa disebut dengan rangkaian pembagi arus ya, karena arusnya merupakan total dari nilai arus-arus di setiap komponen. Nah, untuk rumusnya ya, rumus pada rangkaian paralel ini kita bisa pakai untuk mencari nilai hambatan totalnya itu pakai 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Seperti itu. Nah, nanti kita bisa melihat apakah nilainya sama ketika kita tulis R sama dengan V per 1. Nah, untuk karakteristik yang selanjutnya itu yaitu adalah apabila kita putus satu komponennya ya, maka lampu yang lain ini akan tetap menyala. Tidak seperti seri tadi. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa nyoba ya. Bisa dicoba-coba. Terus nanti kita akan latihan soal setelah ini. Oke, bagaimana teman-teman? Semoga teman-teman bisa menambah ilmu pengetahuan teman-teman lewat video ini. Kalau misalnya teman-teman masih kurang, saya teman-teman bisa belajar lagi lewat sumber yang lain, dan jangan lupa terus dicoba ya, coba kita oret-oret hitung-hitungannya gitu, kira-kira benar atau enggak jawabannya, biar teman-teman makin paham lagi sama materi ini gitu ya. Baca-baca lagi, lihat sumber yang lain, dan pastinya tetap semangat terus belajarnya. Semoga sukses semuanya, amin. Mungkin sekian aja, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di video kali ini, yang ada di pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.